dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Devi Maruni Pitalei, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Nabire. Kali ini saya bersama Ibu Nita Wahyu Utami, guru mata pelajaran matematika dari SMP Negeri 1 Nabire. Selamat pagi Bu Nita. Pagi Ibu Devi. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Bagaimana Ibu Devi sendiri? Puji Tuhan Bu, saya sehat Bu. Oh ya Bu, di hari ini saya akan melakukan observasi awal atau pra-observasi sebelum nantinya saya akan melakukan observasi pada saat Ibu melakukan pembelajaran nanti Bu. Baik Ibu. Iya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas Bu, yaitu untuk membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas yang dilakukan serta kesulitan-kesulitan apa yang Ibu temui selama pembelajaran nanti Bu. Baik Ibu. Iya. Kalau begitu Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu ya kepada Ibu ya terkait observasi nanti. Ya, pertanyaan yang pertama. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Bu? Baik, tujuan pembelajaran saya yaitu karena saya punya modul adalah tentang klasifikasi bangun ruang, maka tujuan yang ingin saya capai yaitu dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang dengan benar. Kemudian setelah dapat mengidentifikasi bangun ruang dengan benar, peserta didik dapat menggambar salah satu bangun ruang yang mereka lihat yang ada di lingkungan sekitar kelas mereka. Oke, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya yaitu dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang dengan benar Bu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan salah satu bangun ruang dengan melihat benda yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Iya. Begitu ya Bu? Iya. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira seperti apa Bu? Area yang hendak saya capai yaitu saya mengharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi atau mengklasifikasikan bangun ruang dengan benar. Kemudian secara keterampilan peserta didik dapat menyebutkan bangun ruang dengan benar, lalu dapat menggambarkan salah satu bangun ruang yang mereka lihat yang ada di lingkungan sekitar. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai yaitu secara kognitif, peserta didik dapat mengidentifikasi atau mengklasifikasikan bangun ruang dengan benar. Kemudian secara keterampilan, peserta didik itu dapat menggambar salah satu bangun ruang yang mereka temui di lingkungan sekitar gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikut, strategi seperti apa yang Ibu siapkan agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai? Oke, strateginya saya membuat modul perangkat ajar, kemudian saya membuat presentasi menggunakan Canva yang akan menampilkan bangun ruang sehingga peserta didik dapat nantinya mengklasifikasikan bangun ruang yang mereka bawa dari rumah. Kemudian saya arahkan peserta didik untuk duduk berkelompok dan mendiskusikan hasil kelompok mereka, lalu mereka mempresentasikan di depan. Oke, baik Bu. Jadi strategi yang Ibu persiapkan yaitu yang pertama, Ibu membuat modul atau perangkat ajar tentang klasifikasi bangun ruang. Kemudian Ibu akan membuat presentasi dengan menggunakan Canva gitu ya, yaitu berupa video tentang bangun ruang. Kemudian anak-anak bisa mengklasifikasikan bangun ruang dari benda-benda yang mereka bawa gitu ya Bu ya. Kemudian mereka akan duduk secara berkelompok dan berdiskusi. Kemudian mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Seperti itu Bu? Iya, benar. Oke, baik Bu. Selain strategi atau langkah-langkah yang Ibu gunakan,
model dengan metode apa lagi yang Ibu pakai dalam pembelajaran nanti? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, kemudian metodenya diskusi kelompok dan presentasi. Jadi nanti saya mempersiapkan LKPD untuk mereka diskusikan bersama kelompok mereka. Oke, berarti Ibu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok dan presentasi. Dan Ibu menyiapkan media berupa LKPD begitu ya Bu ya, yang akan dibagikan pada saat mereka melakukan diskusi kelompok. Oke, baik Bu. Kapan Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas Bu? Biar saya juga bisa hadir untuk melaksanakan supervisi kelas pada saat Ibu melakukan pembelajaran tersebut. Pembelajarannya akan dilakukan di hari Selasa, tanggal 10 September 2024 di jam pertama dan jam kedua pukul 7.30 sampai 8.50. Iya, di kelas berapa ya Bu Di ya? kelas 9C. Baik Bu, nanti di hari Selasa tanggal 10 September 2024 jam 7.30 sampai jam 8.50 atau jam pertama sampai jam kedua pembelajaran, saya akan hadir di kelas Ibu yaitu kelas 9C ya Bu ya. Ya, saya akan melaksanakan supervisi kelas dan ketika saya hadir saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama pembelajaran di kelas Bu. Ya, setelah itu Bu, saya melakukan observasi Bu, kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Ibu Nastuti Kristiani Bu. Baik Ibu. Oh iya Bu, sebelum kita mengakhiri percakapan kita di hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita di hari ini? Yang saya dapatkan setelah percakapan ini terjadi, saya akan lebih mempersiapkan diri sebelum dilakukannya observasi sehingga tujuan pembelajaran yang terjadi di kelas dapat tercapai dengan baik. Oke, baik Bu Nita. Terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di jadwal observasi. Baik, Selamat pagi Bu. selamat pagi. Demikian percakapan pra observasi di hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Selamat pagi. Oke, Bu Guru minta satu orang untuk maju ke depan, pimpin pertemuan. Kita mulai pelajaran. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berbicara dan evaluasi. Coba saya pimpin dulu pelajaran itu secara praktis. Berdoa juga. Terima kasih Max sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya guru mau cek kehadiran dan kebersihan dan kerapian dulu Ibu. Oke, sudah bersih, yang pakai tadi mantap, bersihkan. Kemudian bajunya sudah rapi, sepatu. Lanjut ya, guru absen ya. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Kita tidak boleh ribut saat belajar. Kalau guru mengajar di depan menjelaskan tidak boleh ribut. Bu Guru mau cek dulu. Kemarin Bu Guru sudah mengingatkan untuk membawa benda-benda dari rumah yang untuk pelajaran hari ini. Bangun ruang ya. Coba Bu Guru mau kalian angkat dulu. Mana benda-benda yang kalian bawa? Oke, sip. Ini nanti kan kita akan belajar tentang bangun ruang mengenai klasifikasinya. Makanya kenapa Bu Guru suruh kamu membawa benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Tapi sebelum masuk ini, di depan ada papan motivasi diri. Bu Guru mau kalian memotivasi diri sendiri. Contohnya kayak buku, kalau motivasi diri itu yang positif ya. Berarti contohnya kayak begini, saya bisa, saya pintar, saya pandai. Terserah kamu yang tulis. Bu Guru kasih waktu 2 menit, tulis di kertas ini. Nanti kamu maju ke depan tempel. Bisa ya? Bisa. Memotivasi diri sendiri tidak masalah. Supaya kamu lebih semangat dalam belajar.
Dirobek satu lembar, kasih ke belakangmu. Ya. Oke, tempel saja. Pelan-pelan supaya papanya tidak jatuh. Yang sudah boleh duduk. Oke. Ya. Baca dulu yang pertama ini kata-katanya bagus sekali. Dia motivasi dirinya lihat. Dengarkan ya. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi, bagus-bagus. Sebelum masuk di bangun ruang, guru mau kasih pertanyaan dulu. Oke, pertanyaan yang pertama. Bangun ruang apa saja yang kalian ketahui? Siapa yang mau? Ya, silakan Max. Pertama, rumput, balok, bola, prisma, limas, sama Oke, pertanyaan yang kedua, yang lain ya. Adakah contoh bangun ruang yang kalian lihat di kelas atau di sekolah atau di rumah, terserah di lingkungan sekitar. Kalau kamu lagi pergi-pergi gitu, lihat itu. Ada tidak contoh bangun ruang? Yang kedua kan termasuk ya, apa? Bola. Oke, contohnya bola. Tujuan pembelajaran hari ini dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang dengan benar. Kemudian kalian dapat menggambarkan salah satunya. Nanti ini media yang Bu Guru pakai kan ini nanti kamu nonton video dulu sebentar. Kemudian penilaiannya Bu Guru. Jadi di dalam kelompok tidak boleh diam-diam. Harus saling membantu. Nanti kalau temannya presentasi ada pertanyaan dari kelompok lain, jadi nanti kamu bantu ketua kelompok untuk jawab. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang atau isi dan dibatasi sisi. Ini bangun ruang ya. Makanya kamu coba lihat, kamu punya bangun ruang, kamu bawa di dalam. Ya. Itu nanti yang bawa setengah bola tadi. Nah, nanti itu yang kerucut, coba dilihat. Dalamnya itu kan nanti bisa diisi, ya kan? Nah, itulah yang disebut bangun ruang karena dia bisa diisi nantinya. Ini contoh-contoh dari bangun ruang. Yang pertama adalah kubus, kedua balok, tabung, prisma, kerucut, limas, kurang satu kayaknya. Bola. Oh, bolanya belum tergambar. Minta maaf. Bolanya belum tergambar. Bola juga termasuk di bangun ruang. Sekarang tidak ada yang ribut ya. Kita nonton dulu benda-benda yang ada di sekitar. Kira-kira termasuk bangun ruang itu yang seperti apa? Oke, semua perhatikan dulu. Hai kawan-kawan, hari ini kita main ke rumah Bol yuk. Bol punya akuarium yang berisi banyak ikan. Kawan-kawan, tahu nggak sih akuarium itu bangun ruang loh. Apa aja sih bangun ruang itu? Akuarium yang ada di rumah Bol adalah bangun ruang berbentuk balok. Setelah melihat akuarium, kita main ular tangga yuk sama Bol. Untuk main ular tangga, kita memerlukan dadu. Kalian tahu nggak dadu itu berbentuk apa? Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dari video tadi sudah paham tentang bangun ruang? Sudah? Oke. Siap duduk berkelompok. Kelompok yang sudah Ibu Guru bagi kemarin. Dan akan kamu bahas di dalam kelompok menggunakan barang-barang yang sudah kamu bawa dari rumah. Ini. Contohnya ini. Nanti kamu tulis kelompok berapa, kemudian tulis nama kelompoknya. Kamu tinggal mengisi nama benda yang kamu bawa. Namanya misalnya apa? Ini, contohnya ini. Coba mari ditulis. Nah, ini adalah cetakan tumpeng. Jadi yang kamu tulis di sini nama bendanya adalah cetakan tumpeng. Kemudian jenis bangun ruangnya jenis bangun ruang apa? Terus sudah tulis di sini. Bentuknya seperti apa ini? Nah, lucu. Begitu seterusnya. Oke, guru bagi ya. Dan langsung bergerak. Oke.
Iya, ini cuma dilihat saja. Dia di depan. Hasil diskusinya kelompoknya Max. Semua perhatikan di depan, ayo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan nama saya Max Sumatrai sebagai ketua. Saya Meskadelia sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Muhammad Radensyah sebagai anggota. Saya Ciral sebagai anggota. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kerja kami. Yang pertama, kami akan mengklasifikasikan topi ulang tahun, jenis bangun uang dan topi ulang tahun adalah kerucut. Empat, kotak HP. Jenis bangun ruangnya balok. 5, bola kaki. Jenis bangun ruang bola. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok. Perkenalkan nama ya dan dari kelompok mana? Angkat. Sudah. Dia menjawab karena alas dan tutupnya berbentuk segi enam. Karena tadi Bu Guru sudah menampilkan di video kan, kalau prisma itu namanya mengikuti alas dan tutup. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompoknya Max? Tidak ada ya? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Max. Hasil presentasinya dengan baik. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Untuk semuanya, Bu Guru lihat sudah paham ya jenis-jenis bangun ruang yang ada di sekitar kita. Coba sekarang kita sama-sama membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah, coba satu orang baca. Ya, Max yang membaca. Kesimpulan yang pertama adalah, Yang pertama, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang atau sisi dan dibatasi sisi. oke. Kemudian yang kedua, Charlie. Yang kedua, benda-benda yang ada di lingkungan sekitar ada yang berbentuk bangun ruang, misalnya tempat sampah, ember, botol minum, dan lain-lain. Nah, oke. Kita sudah dapat mengklasifikasikan benda-benda yang ada di lingkungan kita sebagai bangun ruang. Kita perhatikan di depan. Untuk kelompoknya Nurul Raja, apakah kelompokmu memahami klasifikasi bangun ruang yang disampaikan pada hari ini? Kalian paham tidak kelompoknya Nurul Raja? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ada satu tugas lagi di kumpul besok. Yang berikutnya adalah tentang menghitung luas ruangan dan volume bangun ruang. Satu orang boleh pimpin doa. Para jemaat, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Saya berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa saya menurut agama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Guru. Terima kasih kembali. Salam dan bahagia Bapak Ibu terhebat. Jumpa lagi dalam pasca observasi. Saya Dewi Mahoni Ditale, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Nabire.
Saat ini saya ditemani oleh Ibu Ita sebagai guru yang saya observasi pada supervisi akademik dan pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak Ibu Nastinti Kristiani. Ya, selamat siang Bu Nastinti. Selamat siang Bu Ita. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, kita dari kita baik ya. Baik, di percakapan pra-observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ita terkait dengan observasi yang telah saya lakukan kemarin, dan tujuan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi praktik mengajar yang sudah berlangsung dan memberikan umpan balik atas praktik mengajar yang sudah dilakukan. Ya, pertanyaan pertama saya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya supervisi akademik yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan saya yang pertama agak deg-degan. Kalau deg-degan itu manusiawi, tapi setelah berjalannya pembelajaran senang-senang saja, lega sekali observasi. Alhamdulillah Bu ya, semoga berjalan dengan baik. Iya. Oke, pertanyaan kedua saya Bu, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, serta langkah-langkah yang Ibu lakukan di kelas pada saat pembelajaran kemarin. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya menyiapkan modul pembelajaran, kemudian saya membuat presentasi menggunakan Canva, menampilkan video itu versi tentang bangun-bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian saya membuat LKPD, membagi kelompok, lalu mereka duduk kelompok untuk berdiskusi mengenai bangun-bangun ruang yang mereka bawa dari rumah. Jadi bawa barang-barang bekas yang dari bangun ruang, yang area pembelajarannya yang ingin saya capai yaitu kognitif dan keterampilan. Kognitifnya yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menentukan bangun ruang yang ada di sekitar. Kemudian keterampilannya peserta didik dapat menggambarkan salah satu bangun ruang yang ada di Jadi area pengembangannya yang dicapai ada dua, yaitu dari segi kognitif dan segi keterampilan ya. Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan, mulai dari mempersiapkan mobil aja sampai pada presentasi kelompok gitu ya Bu ya. Oke. Baik Bu, pertanyaan ketiga, sejauh mana area pengembangan yang direncanakan pada modul kemarin itu sudah berjalan kelas Bu? Alhamdulillah sudah berjalan lancar, baik, tersebut juga baik. Ya, berarti anak-anak merespon dengan baik dan semuanya berjalan dengan baik juga. Baik Bu, dalam praktik mengajar kemarin, apakah ada kendala-kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran di kelas Bu? Ada beberapa kendala, yaitu peserta didik dalam kelompok ada yang pasif dan ada yang aktif. Jadi ini salah satu. Yang pasif ini seperti mengharapkan temannya, jadi tidak mau ikut membantu, jadi lempar tanggung jawab. Ya, berarti di dalam pembelajaran ada kendala-kendala dan kendalanya itu harus sesuai dengan aktifnya ya. Oke, baik Bu. Kalau begitu, kenapa ya Bu itu bisa terjadi? Ya itu tadi mungkin karena dia merasa
mengharapkan temannya untuk yang mengerjakan saja. Jadi dia tidak akan mengerjakan, merasa mungkin biar teman saya saja yang mengerjakan, saya tidak usah, saya lihat saja. Jadi dia hanya berharap Ya, kuotanya bisa menyelesaikan. Baik Bu, kalau melihat kendala-kendala yang Ibu hadapi selama kami mengajar, apa rencana tindak lanjut Ibu ke depan untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi? mungkin saya nanti akan lebih sering menggunakan diferensiasi dalam pembelajaran, sehingga yang tadinya anak-anak yang pasif akan lebih termotivasi dalam pembelajaran selanjutnya, lebih aktif dalam kelas. Kalau itu berarti Ibu akan menggunakan pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran yang berbeda. Kapan rencana tindak lanjut ini akan Ibu laksanakan? Di pembelajaran selanjutnya. Di pembelajaran selanjutnya ya. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu ya. Dan saya akan siap menceritakan di selanjutnya. Baik Bu, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Siti selaku pengajar praktik untuk memberikan pernyataan balik atas kegiatan supervisi akademik dan profesor. Ya baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang diberikan. Mari kemarin sebelum observasi pastinya Bu Dewi kita sudah sudah bagus tadi dari coachingnya, jadi pasca pendapatan akan evaluasi tentang kegiatan observasi, kemudian kita sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan di pemerintah pada saat mengajar, kemudian juga tentang pengembangan yang akan dilakukan. Tadi juga sudah menyampaikan tentang kesepakatan hasil observasi ya, sudah dilaksanakan juga dalam masa percakapan ini juga sudah diberikan tentang karya pengembangan juga apa yang harus dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang ya, terima kasih Bu Dewi memberikan sebuah apresiasi dari Dewi dan juga kita sudah kerjasama dalam melaksanakan kegiatan observasi, dan saya berharap tetap yang terbaik untuk Ibu Dewi sebagai PGD selama juga demikian. Baik Bu, terima kasih untuk kembali atau tanggapan yang diberikan oleh Ibu Nasuti selaku pengajar praktik pada pendidikan bergerak angkatan 10. Baik, demikian kegiatan supervisi akademik yang diawali dengan pra-observasi, observasi, dan
pasca observasi. Akhirnya saya Dewi Maroni Tutalei, calon guru pengundang angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Nabire, menyampaikan terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.